Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Uhilla dihalalkan lakum untuk kalian lailatas siyami malam bulan Ramadan. Lailatas siyam malam puasa. Jadi di malamnya puasa, besoknya malamnya itu dihalalkan apa? Ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafasu itu kata majaz, kata kiasan dari bercampur, bercumbu rayu dengan istrinya. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena mereka para perempuan itu adalah ibarat pakaian untuk kalian laki-laki, dan kalian laki-laki juga ibarat pakaian untuk perempuan, untuk para perempuan. Artinya yang namanya pakaian itu kan melekat, menempel dan sangat dekat. Pada waktu itu di zaman awal Islam, kalau puasa kemudian maghrib buka sampai isya boleh makan, boleh cumbu dengan istri sampai isya. Setelah isya nggak boleh sampai pagi, sampai besoknya lagi. Pada zaman Islam pertama itu. Nah, maka didapatilah para sahabat merasa keberatan dengan puasa yang semacam itu. Jadi puasa itu buka maghrib boleh dengan apa aja, makan dan jima, ya, hubungan suami istri. Kemudian sampai isya itu udah nggak boleh makan lagi. Haruma alaihi ta'am wasyarab wal jima' ila lailatul qabilah, sampai malam besoknya. Nah, kemudian pernah pada suatu hari yaitu ada Surmah Al-Ansari. Dia itu puasa. Kemudian pada hari itu ya buka, ya sorenya itu, malamnya. Kemudian dia bersetubuh dengan istrinya. Kemudian setelah itu memang nggak ada makanan. Kata Surmah bilang sama istrinya, hal indaki ta'am, apakah ada makanan? Kata istrinya, la, nggak ada. Nah, kemudian dia pergi mencari, ternyata nggak dapat makanan sampai tidur lagi. Kemudian pulang ke rumah, istrinya udah tidur juga. Ya udah tidur, sama-sama tidurnya sampai pagi. Nah, kemudian siangnya ketemu dengan Rasulullah. Dia itu terlihat capek, berat banget. Terus, kenapa kamu begitu? Ceritain. Dan pada saat itu pula, yaitu ada sahabat Umar. Sahabat Umar beda lagi. Kalau dia habis buka kemudian gak kuat, malam-malam habis isya, ya, itu berhubungan suami istri. Nah, habis itu biasa. Terus besoknya lapor sama Rasulullah bahwa saya gak kuat malam-malam begini-begini. Akhirnya dari kejadian dua itu turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Nah, sekarang dihalalkan bagi kalian di malam-malam bulan Ramadan mendatangi istri kalian, silahkan. Ya, kenapa?
Karena di situ ada penjelasan juga, pasangan itu ibarat pakaian. Namanya pakaian gimana sih coba? Pakaian itu melekat, nempel, dan ya susah lepaskan ya kan? Itu pakaian, saling menutupi, saling membutuhkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kemudian alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ini menyindir kepada sahabat Umar. Allah tahu, alimallah, annakum sesungguhnya kalian, kuntum ya kalian, takhtanuna kalian berkhianat, anfusakum kepada diri kalian. Artinya ketika malam yang padahal nggak boleh mendatangi istrinya, malam-malam Umar melakukan itu. Malam-malam sahabat Umar melakukan itu. Kata Allah, fataba alaikum wa afa ankum. Maka Allah menerima tobat kalian dan juga Allah memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Fal'ana, maka sekarang, bashiruhunna, silahkan kalian campuri istri-istri kalian, silahkan kalian datangi istri kalian. Wabtaghu, dan carilah ma kataballahu lakum, yaitu sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk kalian. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan juga minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, hatta yatabayyana, sehingga jelas, lakum bagi kalian, apa yang jelas, al khaytu benang, al abyadu yang putih, minal khaytil aswadi dari benang yang hitam. Kenapa bisa membedakan benang yang putih dan yang hitam? Minal fajri, karena fajar. Artinya makan dan minumlah sampai terbitnya fajar shidiq. Kemudian tsummatimmu, kemudian kalian sempurnakanlah asyama, akan puasa, ilal laili, sampai malam, yaitu sampai besok maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. Jadi malam Ramadan boleh mendatangi istrinya, silahkan. Tetapi ini ada batasan. Boleh makan, boleh minum, silahkan ya, sampai waktu fajar shadiq. Kalau dulu batasnya sampai isya, sebelum ayat ini turun. Ayat ini turun di Madinah. Yang tadi yang namanya Surmah tadi, itu orang Madinah, sahabat Ansor itu. Wa kulu washrabu, wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian mendatangi atau mencampuri istri-istri kalian. Wa antum akifuna, dan kalian itu akifuna, sedang iktikaf, fil masajid, di masjid. Tetapi kalau malam 10 Ramadan yang akhir, kan kita disunahkan iktikaf dari mulai sore sampai malam, sampai subuh kan, bahkan seharian lah di masjid, sehari semalam itu. Nah, kalau lagi iktikaf nggak boleh mencampuri istri. Artinya bukan di masjid, artinya gini, dia lagi iktikaf, kemudian jam 12 pulang dulu, gitu. Kemudian mendatangi istrinya. Nah, habis itu mandi, balik lagi ke masjid. Nah, itu nggak boleh. Artinya iktikafnya batal ya. Iktikafnya batal. Nama iktikaf ya. Nah, jadi kalau lagi iktikaf nggak boleh mendatangi istrinya,
Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Artinya jangan melanggar. Udah dibatasin, batas tuh gak boleh pegang-pegang, udah. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Kadzalika, demikianlah yubayyinu, menjelaskan Allah menjelaskan ayati, akan ayat-ayat atau tanda-tanda ayat-ayatnya Allah linnasi, bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka manusia yattaqun, pada bertakwa. Jadi ayat ini singkat, padat, jelas, tuntas penjelasannya. Yang mana menjelaskan tentang dihalalkan sesuatu yang tadinya diharamkan. Di situ dikatakan fal ana bashiruhunna, maka sekarang silahkan kalian untuk mendatangi, mencampuri istri-istri kalian. Itu artinya di malam Ramadan, sehabis Isya atau sebelum itu, kapan aja silahkan, yang penting di malamnya. Itu halal bagi kalian, halal boleh. Padahal pada awal-awal Islam itu diharamkan, karena pada awal Islam itu ya seperti tadi, waktu puasanya dari Isya sampai maghrib, ya. Lama banget ya, dari Isya sampai maghrib. Isya, pokoknya ini Isya nih, sekarang pokoknya Isya. Udah, habis sholat Isya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh campuri istri. Saya besok pagi sampai siang, sore, dan maghrib baru buka. Dan itu ada kejadian buka maghrib nggak ada makanan ya, kemudian dia mendatangi istrinya, mencampuri istrinya. Nggak ada makanan. Iya, nggak ada makanan, dia mencampuri istrinya, udahlah, kenyang secara batin aja, padahal perut keroncongan. Kemudian mencari makanan, malam-malam nggak dapet, tidur udah habis itu, pulang tidur sampai besok lagi, dan ketemu Rasul, dia dalam keadaan yang capek, lemes, ada di, iya, karena nggak makan nih, jadi ini inna rajulan minal ansor yuqal lahu surma. Itu ada seorang laki dari bangsa Ansor, dari golongan Ansor, namanya Surma. Jadi dia puasa sampai sore, kemudian pulang, dia langsung mendatangi istrinya, kemudian sholat Isya, tidur ya, tidak makan, tidak minum sampai pagi. Nah paginya puasa lagi, ya kan? Nyambung kan, puasa lagi. Kemudian fara'ahu Rasulullah, Rasul melihat dia, waqad jahada juhdan syadidan, masya Allah, terlihat sangat kepayahan, sangat capeknya gitu, letih kali ya. Kata Rasul, mali aroka qad jahadta juhdan syadidan, ya Allah, aku melihat engkau, katanya kelihatan kok kayaknya capek banget gitu. Kemudian baru dia menjawab, aku begini, jelasin. Dan pada waktu itu juga ada sahabat Umar begitu. Wa kana Umar qad asaba minan nisa'i ba'da ma nama. Kalau sahabat Umar beda lagi. Dia habis Isya tidur, kemudian bangun, dia berhasrat sama istrinya, dan dia datangi istrinya. Nah kemudian lapor dia sama Rasul, dan juga Rasul lagi cerita tentang seorang laki-laki yang kepayahan tadi. Maka fa'anzala Allahu azza wa jalla uhilla lakum lailatas siyamir rafasu
ila nisaikum. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Jadi emang ayat itu kan turun sesuai dengan kebutuhan. Artinya beda dengan kitab-kitab yang lain diturunkan langsung kedubrak gitu semuanya gitu. Kalau ayat Al-Quran diturunkan per kasus, per kejadian, per masalah. Jadi sahabat pada apal, sahabat pada ingat momen-momennya gitu. Karena turunnya nggak langsung. Kalau turun langsung ya seperti kita ini, Al-Quran dapat udah seperti ini kan, udah tergabung. Ya kita mempelajarinya, mengingat-ingatnya gitu, agak kepayahan, apalagi bahasanya nggak sama, baca aja udah susah. Baca susah, mengartikan lebih susah lagi katanya. Tapi jangan dikatakan itu susah kemudian kita nggak mau belajar. Nggak ada rumusnya seperti itu. Kalau kita memang pengen bisa, pengen belajar, dan kita harus yakin mulai ya sekarang belajar, pasti bisa. Kita nggak bisa, anak kita pasti bisa, gitu. Insya Allah. Jadi itu ayat tentang batasan puasa dari mulai terbitnya fajar. Di situ dikatakan hatta yatabayyana lakum khaytul aswadu minal khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sebuah tamsil, dikatakan fajar itu ketika ada dua garis di ufuk, dua garis putih tengah-tengahnya hitam gitu. Dua garis putih tengah-tengah hitam itu fajar sodik gitu. Jadi ini al-khaytu itu sebenarnya kan benang ya, arti pada asalnya. Tapi dikatakan khayt itu di situ ada garis putih lurus. Ya. Nanti jelas pada waktu itu di waktu fajar ya sekitar pas waktu subuh itu, pas waktu subuh. Kalau matahari langit sedang cerah itu terlihat. Harusnya kita melihatnya bukan di sini ya. Melihatnya itu di daerah pantai atau di yang daerah lepas sebelah timur kita nggak ada itu, nggak ada pepohonan, nggak ada rumah, nggak ada apa, nanti terlihat itu ufuk timur kita terlihat ada membentang garis putih, yaitu sinar putih dari sinarnya matahari pas mau terbit. Nah itu kalau di dalam semburat, kalau di dalam waktu menitnya itu kira-kira dari terbitnya matahari pas nongolnya itu 70 sampai 80 menit kira-kiranya. Itulah waktu subuh. Jadi nongolnya matahari nggak mesti, kadang-kadang jam 6, kadang jam 6 kurang kan gitu. Tergantung matahari itu ada di selatan Khatulistiwa apa di utara Khatulistiwa kan gitu. Ini kalau sekarang itu kan ada di mana? Selatan Khatulistiwa sekarang ya. Musim penghujan ini matahari ada di sebelah selatan, miringnya ke selatan. Nah, kemudian nanti pas musim kemarau bulan Juli ya, nanti matahari ada di utara. Tuh. Kita bisa melihat kalau di pas ufuknya bersih, nggak ada mendung, nggak ada pepohonan dan sebagainya, kita bisa melihat itu. Itu kalau kita melihat kayak begituan mungkin ya bagi para pecinta alam yang suka daki gunung tuh itu bisa menemukan itu di atas itu. Biasanya kan mereka pada mendakikan malam, udah sampai atas sampai puncak tuh jam 3 jam kira-kira jam 4-an gitu, menunggu sebentar itu fajar terbit tuh. Indah banget itu fajar sodik. Ya, ada yang mau ditanyakan? Monggo.
puasa nih kata dulu sampai kecilan naik mampu dan kemes tapi maghrib atau maghrib itu puasa Senin Kemis gimana itu maghrib iya kalau nanti naik maghrib ya makan sampai maghrib lagi gitu bukannya gitu 24 jam maghrib makan ya sampai ketemu maghrib lagi habis itu nggak makan lagi gitu iya malam juga nggak makan terus nanti makan lagi maghrib lagi iya Senin Kemis ini double ya ya iya gitu jadi gitu dulu itu kelapor gitu. Jadi kalau di Jawa itu tradisi orang-orang Kejawen itu ada puasa mati geni itu, atau pati geni. Tapi diharamkan di dalam Islam ada yang namanya puasa wisol. Puasa wisol itu gini. Rasul pernah pas maghrib ke rumah salah satu istrinya, kemudian tanya makanan, nggak ada makanan, kata Rasul, ya udah aku puasa lagi, nyambung tuh, bisa 2 hari 2 malam gitu. Tapi itu hanya khususiyah Nabi, dan Nabi mengharamkan kepada umatnya untuk puasa wisol atau nyambung. Puasa pati geni mirip, tapi kalau puasa pati geni itu biasanya, pokoknya sekarang puasa nih, tadi puasa. Nah, maghrib tadi itu bukannya hanya air putih saja, ada air putih segelas cukup gitu, udah minum. Habis itu malamnya dia masih puasa terus sampai besok malam baru buka, besok maghrib. Nah, bahkan di malam itu dia nggak tidur saya besoknya. Itu ada orang lagi lelakon kayak begitu. Jadi puasa mati geni bilangnya, atau mati geni. Nah, itu bukanya cuman minum 1 gelas saja. Terus bagaimana tadi yang ditanyakan, katanya puasanya bukanya maghrib aja. Gini. Ayat ini kan mengatakan halal bagimu di malam hari makan, minum, mendatangi istrinya, itu halal. Artinya seandainya kita nggak makan, nggak minum, nggak mendatangi istri pada malam hari itu, bagaimana? Nah, itu boleh saja, silahkan. Kalau memang kuat mah nggak apa-apa, silahkan. Yang penting maghribnya buka. Jangan sampai maghrib nggak buka. Kalau maghrib nggak buka namanya puasa wisol. Nah, itu lanjut 2 hari 2 malam nantinya. Itu nggak boleh. Kalau yang puasa wisol nggak boleh. Tapi kalau dia udah buka lanjut puasa lagi nggak apa-apa, silakan. Apa-apa. Nah, cuman kalau nanti akan memberatkan badan, akan merusak badan, akan menjadi lemas nantinya, nggak ibadahnya nggak benar nantinya, ya jangan lakukan itu. Biasa makan tuh untuk kekuatan ibadah, asal jangan berlebihan. Jadi yang nggak boleh itu tadi yang namanya puasa wisol ya. Ada lagi, monggo. Macam-macam puasa itu memang banyak ya. Ada puasa Daud. Puasa Daud itu yang paling berat. Sekali puasa sehari enggak, itu berat banget. Nah, kalau yang umum biasa puasa Senin, puasa hari Kamis gitu. Ya, setiap hari Senin puasa, hari Kamis puasa kan gitu. Ya, terus-terusan istiqomah. Saya pernah mencoba puasa Daud, berat banget, cuma berapa bulan aja, nggak bisa, udah nggak kuat kesannya udah. Padahal waktu itu ya belum punya, ya masih lajang. Setelah keluarga belum pernah nyoba lagi.
belum pernah nyoba lagi. Ya paling kita nyoba Senin, Kamis sama puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 di tengah bulan purnama. 13, 14, 15 itu disunahkan puasa. Coba kita cobain lah. Ya Senin dan Kamisnya dulu lah, Senin, Kamis. Kalau masalah ilmiahnya sudah banyak dibahas di grup WA juga suka ada itu. Keuntungan dari puasa Senin dan Kamis itu, yaitu untuk kesehatan. Katanya ketika tubuh di dalam perut kita ini kosong, maka akan ada racun memakan racun, bakteri memakan bakteri jahat maksudnya. Virus akan memakan virus, gitu. Akhirnya berkurang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita yang ideal. Jadi intinya jangan melampaui batas, jangan menabrak batasan-batasan tilka hududullah. Itulah yang telah digariskan oleh Allah batas-batasannya. Ya udah, jangan sampai melanggar. Ya, kenapa dibikin yang seperti itu? Ya sekali lagi supaya la'allahum yattaqun, supaya manusia itu bertakwa. Ya insyaallah kita sebagai insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa sesuai dengan syariatnya, dan insyaallah kita juga bisa menambahkan puasa yang lain selain Ramadan ya. Monggo besok puasa ya kita puasa, ayo bareng-bareng puasanya. Mau buka bareng ya ayo bareng-bareng di maghribnya aja. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi